A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Shadaqallahul azim. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga, namanya surat Ali Imran, ayat 113 dan ayat 114. An Hatimil Asammi annahu qala arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukhu wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala'i was-sihhatu la ya'rifu qadraha illal mardo wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang ukurannya hanya diketahui oleh 4 golongan. 1. Masa muda tak terasakan nikmatnya kecuali oleh mereka yang sudah tua. Yang kedua, keselamatan tak terasakan nikmatnya kecuali oleh mereka yang terkena musibah. Yang ketiga, kesehatan badan tak terasakan nikmatnya kecuali oleh mereka yang sudah jatuh sakit. Yang keempat,
hidup tak terasakan nikmatnya kecuali oleh mereka yang sudah mati. Seorang penyair yaitu Abu Nuwas atau Abu Nawas, nama aslinya adalah Ibnu Hani, dalam Bahar Tawil mengatakan sebuah syair seperti ini: Dunubi in fakartu fiha kathiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u wa ma toma'i fi solihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abdun uqirru wa akhda'u fa iyyaku ghufranun fadhalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Apabila dosaku dihitung sungguh banyak sekali, tetapi rahmat Tuhanku lebih luas daripada dosaku. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari amal baik yang aku lakukan. Aku hanya mengharapkan rahmat Allah. Dialah Allah, pengurus yang telah menjadikan aku, dan sesungguhnya aku baginya adalah seorang hamba yang mengaku banyak dosa dan merendahkan diri. Apabila Allah memberikan maaf, itu adalah rahmat. Apabila terjadi sesuatu yang lain, maka aku tak dapat berbuat apa-apa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada alla yukifahullahu ala qabihi a'malihi wa la yanshura lahu diwanan falyad'u bihadad du'a fi duburi kulli salatin wa huwa Allahumma inna magfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi Allahumma illam akun ahlan an ablugho rahmataka farahmatuka ahlun an tablughoni li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa yang menghendaki agar Allah tidak menempatkannya dalam amalnya yang jelek dan dihapus catatan amalnya, hendaknya ia berdoa dengan doa ini selepas sholat 5 waktu, yaitu mulai, ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih diharapkan daripada mengharapkan amalku, dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada banyaknya dosaku. Ya Allah, apabila aku bukan seorang ahli untuk mencapai kasih sayangmu, maka kasih sayangmu adalah ahli untuk menyampaikan aku pada keridhoanmu. Karena sesungguhnya rahmatmu
tersebar pada segala sesuatu. Wahai Dat yang sangat kasih sayang kepada makhluknya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, yang pada saat ini kami hadir kembali untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita mampu senantiasa untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 29 di bulan Januari 2023 Masehi, keluarga besar warga RT 20 Kota Baru Ndriyorejo Gresik akan pergi untuk menyerahkan bantuannya, yaitu 1000 berkah itu diberikan kepada yatim piatu yang ada di Lakar Santri Surabaya, dan juga mau jalan-jalan. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan, sedekah yang kita kumpulkan selama ini dari warga RT 20, mudah-mudahan menjadi sedekah yang barokah. Mudah-mudahan keluarga besar RT 20, RT 21, 22, 23, RW 5 ini, Bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik ini menjadi uswah, menjadi contoh yang baik, termasuk juga ada bank sampah, ya. Ini luar biasa, namanya Sakura Sejahtera. Jadi orang yang bersyukur akan diberikan yang namanya kesejahteraan. Mudah-mudahan kesejahteraan ini adalah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayat 113. Orang Yahudi adalah suatu kaum yang mempunyai sifat-sifat dan perbuatan buruk. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perilaku umat-umat yang buruk, yang selalu berbuat keji dan mungkar, kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan. Itu bisa menyebabkan umat ini terbalik dan terhina hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Antara lain mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Tetapi mereka semua tidak sama. Jadi umat-umat ini tidak sama. Sejak dulu sampai sekarang yang namanya umat-umat ini tidak sama. Ada umat yang hatinya sehat, ada umat yang hatinya sakit, ada umat yang hatinya mati. Mudah-mudahan umat yang hatinya sehat semakin kuat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Umat yang hatinya mati mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat yang hatinya sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang beriman, sekalipun kebanyakan di antaranya adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita lihat di bumi ini, kalau kita lihat ke atas, bintang-bintang yang bertebaran di atas cakrawala langit sana, banyak yang kecil-kecil itu adalah orang-orang yang buruk, umat yang buruk. Sementara yang besar-besar itu, bintang yang besar itu adalah lambang orang-orang yang baik. 1000 dibanding 1. Oleh karena itu, bersyukurlah apabila kita ini menjadi umat yang terbaik. Dan beristiqomahlah saat ini, saat hidup ini, sampai wafat nanti mudah-mudahan kita berkumpul dan wafat bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nanti dilihat di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'id, Usaid bin Ubaid dan kawan-kawannya adalah orang-orang Yahudi dari ahli kitab yang menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak menganiaya orang. Mereka memeluk agama Islam dan tidak melanggar perintah-perintah Allah. Ini namanya contoh umat yang baik. Nanti lihat di surat Al-Baqarah 207 sampai 208 ya. Mereka orang-orang yang baik ini adalah ahlullah ya, senantiasa dia taat dan patuh kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasul, orang-orang yang beriman takwa sebagaimana yang Allah firmankan di surat 58 ayat 11, ayat 21 dan ayat 22. Tapi Allah berpesan di Al-Baqarah 208 itu, janganlah umat ini mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis ya, yang berada di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Karena langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis itu pasti dan pasti kehadirannya adalah membikin masalah ya. Jadi bikin masalah-masalah yang banyak, akhirnya orang banyak yang bermasalah sehingga dia tidak bisa berbuat maslahah ya, antara satu umat dengan umat yang lain saling benci membenci, saling hina menghina. Maka solusinya ada di surat 30 ayat 30 sampai 60.
dan juga surat Al-Hasr ayat 10, hendaklah kita kembali fitri untuk membersihkan segala noda kesalahan kita dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan tekun dan penuh perhatian pada waktu malam yang diawali dengan terbenamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya fajar. Ketika orang-orang tidur nyenyak dan mereka juga sujud mengadakan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya umat ini gemar rajin untuk bersahabat dengan Al-Qur'anul Karim, dengan M5. Ya, dia membaca, ya menghafal, yang memahami maknanya, yang mengamalkannya dan mendakwahkannya. Insya Allah umat seperti ini dia akan bisa menyelamatkan dirinya, keluarga besarnya dan umat yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu bersamalah mereka ya. Misalnya di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mereka adalah orang-orang yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila umat ini termasuk umat yang sakit dan termasuk orang yang mati hatinya, sebagaimana di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70, maka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati yang mati itu bisa hidup dan hati yang sakit mudah-mudahan bisa sembuh dan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 114, mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dengan iman yang sungguh-sungguh. Iman yang tidak dicampur dengan kemunafikan. Jadi iman itu harus murni. Islamnya murni, imannya murni, ihsannya murni. Tidak boleh dicampur-campur dengan kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Maka wabil khusus warga NKRI, Allah Subhanahu wa ta'ala ya sudah memberikan falsafah yang luar biasa di dalam Pancasila ya, P5 dan Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita berkomitmen untuk memahami dan mengaksikannya. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan Allah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beriman kepada Allah berarti beriman pula kepada yang wajib diimani dan dipercayai. Mencakup rukun iman seperti beriman kepada malaikat, para rasul, kitab-kitab samawi, kodok dan kodar dan sebagainya. Makanya kalau kita ini bersalah ya harus mengaku bersalah. Solusinya adalah taubatan nasuha. Apabila kita menjadi orang yang benar, ya bersyukurlah dengan kebenaran itu, dan jangan sampai kebenaran itu hanya untuk diri sendiri, tapi harus ditebarkan untuk diri kita, keluarga besar kita dan umat, agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Beriman kepada hari akhirat berarti menjauhi segala macam maksiat,
Karena yakin apabila mereka berbuat maksiat di dunia, mereka akan diadab di hari kemudian, dan mereka mengadakan kebajikan karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Setelah mereka menyempurnakan diri dengan sifat-sifat dan amal perbuatan yang baik seperti tersebut di atas, mereka juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan, membimbing mereka ke jalan kebaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mencegah mereka dari perbuatan yang dilarang agama dengan jalan nahi mungkar. Ya, orang yang beriman takwa mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi orang munafik dia beramar ma'ruf tapi dia nyambi mungkar. Inilah yang jelek. Kok nyampur adukkan antara kebaikan dan keburukan, hasilnya nanti jadi remeng-remeng, menjadikan diri kita bingung dan umat bingung. Akhirnya karena bingung, akhirnya tidak bisa tentram. Oleh karena itu, marilah umat yang bingung segera kembali kepada Allah, sebagaimana Allah firmankan di surat 51 namanya Ad-Dariyat ayat 50 sampai 60 solusinya. Selanjutnya mereka secara bersama-sama dan berlomba-lomba mengadakan pelbagai kebajikan. Oleh karena mereka telah memiliki sifat-sifat mulia dan amal baik seperti tersebut di atas, Allah memasukkan mereka kepada golongan orang-orang yang soleh. Inilah yang perlu kita minta sama Gusti Allah. Rabbi habli minas solihin, surat 37 ayat 100. Mudah-mudahan diri kita ini soleh, istri kita solihah, dan anak cucu kita soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqassirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah panjang umur, bil barokah, wa bita'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kaji kami, dan juga guru-guru sekolah kami dari tingkat MI dulu, dan juga MTS, dan juga PGA di Bojonegoro, dan juga IAIN Surabaya, guru-guru kami, ibu guru kami, bapak guru kami, dan juga seluruh para bapak dan ibu wali murid, siswa-siswi kami yang sudah meninggal, dan seluruh para presiden kami, para pahlawan kami, dan juga para warga bumi ini ya Allah yang wafat dalam keadaan beriman. Berikanlah mereka semua anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.